like, share, and subscribe. Selamat pagi, selamat siang, selamat malam. Perkenalkan, saya Edwardus Iwan Trigoma, peserta Latsar CPNS Angkatan 16 Puslatbang KDOD LAN Samarinda. Pada kesempatan kali ini, saya akan mereview materi akuntabilitas. Seperti yang kita ketahui bersama, akuntabilitas itu merupakan suatu pertanggungjawaban. Lalu apa sih konsep dasar atau pengertian akuntabilitas itu sendiri? Akuntabilitas itu merujuk pada sebuah kewajiban setiap individu, kelompok, atau institusi untuk memenuhi tanggung jawab yang menjadi amanahnya. Misalnya kita sebagai seorang ASN, akuntabilitas yang dimaksud di sini adalah bagaimana seorang ASN menjamin terwujudnya nilai-nilai publik. Nilai publik tersebut antara lain adalah yang pertama, mampu mengambil pilihan yang tepat dan benar ketika terjadi konflik kepentingan. Yang kedua, memperlakukan warga negara secara sama dan adil. Yang ketiga, menunjukkan sikap dan perilaku yang konsisten dan dapat diandalkan sebagai penyelenggara pemerintah. Atau dengan kata lain, konsep akuntabilitas dalam diri seorang ASN adalah bagaimana seorang ASN memenuhi prinsip sebagai pelayan publik atau memenuhi amanah publik. Dalam akuntabilitas itu sendiri ada beberapa aspek yang harus dipenuhi dalam akuntabilitas, di mana akuntabilitas itu merupakan sebuah hubungan, akuntabilitas itu merupakan sebuah hasil, akuntabilitas itu juga memerlukan sebuah laporan, akuntabilitas itu juga memerlukan konsekuensi, dan akuntabilitas itu bertujuan untuk memperbaiki kinerja. Adapun akuntabilitas itu terutama dalam akuntabilitas publik itu memiliki fungsi yang pertama sebagai peran demokrasi, di mana akuntabilitas itu berfungsi sebagai kontrol demokrasi. Yang kedua, akuntabilitas itu berfungsi juga sebagai peran belajar, di mana akuntabilitas itu dapat meningkatkan efisiensi dan efektivitas. Dan yang ketiga, akuntabilitas juga memiliki fungsi sebagai memiliki peran konstitusional, di mana akuntabilitas itu bisa berfungsi mencegah terjadinya korupsi dan penyalahgunaan kekuasaan. Ini adalah fungsi akuntabilitas publik menurut Bovens. Dalam akuntabilitas publik juga ada yang namanya akuntabilitas vertikal dan ada juga yang namanya akuntabilitas horizontal. Nah, dalam akuntabilitas vertikal itu berkaitan dengan pertanggungjawaban bawahan kepada atasan. Bisa juga sebaliknya, pertanggungjawaban atasan kepada bawahan. Jadi, dalam akuntabilitas vertikal ini ada hubungan antara atasan dan bawahan menyangkut pertanggungjawaban. Yang kedua adalah akuntabilitas horizontal. Dalam akuntabilitas horizontal ini adalah bagaimana pertanggungjawaban pemerintah atau individu kepada masyarakat. Atau dengan kata lain, dalam akuntabilitas horizontal itu adalah utusan pemerintah untuk memberikan laporan kepada publik. Jadi pertanggungjawaban pemerintah kepada publik itu akuntabilitas horizontal. Kalau tadi akuntabilitas vertikal itu berdada pertanggungjawaban dalam pertanggungjawaban dalam institusi itu sendiri, sedangkan akuntabilitas horizontal itu berkaitan dengan pertanggungjawaban pemerintah terhadap masyarakat atau terhadap publik. Dalam akuntabilitas itu sendiri terdapat ada beberapa tingkatannya. Yang pertama itu adalah mulai dari akuntabilitas personal. Di atas akuntabilitas personal ada akuntabilitas individu, kemudian ada akuntabilitas kelompok, ada akuntabilitas organisasi, dan yang terakhir itu yang paling tinggi adalah akuntabilitas stakeholder. Lalu bagaimana manajemen akuntabilitas birokrasi di Indonesia? Dalam manajemen akuntabilitas birokrasi di Indonesia ini sering kita ketahui ada 3 bentuk akuntabilitasnya. Yang pertama itu dalam bentuk sebuah perencanaan, sehingga kemudian dapat menghasilkan sebuah dokumen perencanaan. Kemudian ada juga dalam bentuk kontrak kinerja, dan yang terakhir ada namanya laporan kinerja. Lalu bagaimana kita sebagai PNS bisa menjadi seorang PNS yang akuntabel?
Sebagai seorang PNS yang memiliki fungsi sebagai pelayan publik, pelaksana kebijakan publik, dan juga pemersatu bangsa, tentu kita dituntut untuk menjadi seorang PNS yang akuntabel, baik dalam lingkungan kerja maupun dalam lingkungan masyarakat. Jadi kita dituntut untuk akuntabel baik secara vertikal, tapi juga kita dituntut untuk akuntabel secara horizontal. Sebagai seorang dosen, PNS dosen, saya dalam proses belajar mengajar biasanya, atau bukan biasanya, sudah menjadi tanggung jawab saya menyusun RPS, menyusun RPP, menyusun perangkat pembelajaran. Itu merupakan bentuk pertanggungjawaban saya atau bentuk akuntabel saya sebagai seorang dosen. Thank you for watching and see you guys in my next video. God bless you.